Iya, selamat pagi, masih bersama kami di Kompas Pagi ya Riko ya. Dan saudara, informasi lalu lintas banyak disampaikan para pemudik yang kemudian diunggah di situs jejaring sosial Twitter. Salah satunya informasi yang kami sampaikan melalui program Pulang Pergi. Kita lihat dulu. Informasi mudik sempat disampaikan Imam Gagas beberapa hari lalu pada pukul 4.20 pagi. Lalu lintas mulai kilometer 56 arah gerbang tol Cikampek sudah padat merayap. Ya, kemudian dari Anafi ini melaporkan pada pukul 5:05 waktu Indonesia Barat, jalur tol Semarang-Ungaran lancar. Ini contoh ya. Sabtu kemarin Sabtu ya. kemarin nih. Sekarang sih kayaknya lancar jaya. Sekarang lancar tadi seperti laporan teman kita ya. Dan ini ada juga pesan nih, jaga kecepatan dan jarak kendaraan karena kondisi tol gelap tanpa lampu penerangan. Ini lengkap sekali ya, diinformasikan di sosial media yang hanya menuliskan 140 karakter ya. Dan tentu saja membantu warga yang memang sedang ada di jalan. Wah, kayaknya harus lewat jalan ini nih. Kayaknya istirahat dulu daripada kemacetan terlalu panjang gitu. Nah, komentar-komentar warga yang pulang mudik dari media sosial yang dihimpun ini memang sangat beragam ya dan penting sekali, dan kita himpun dalam informasi atau segmen khusus Pulang Pergi kita. Dan sekarang bukan sekedar menjadi ruang berbincang-bincang secara virtual saja yang tadi sosial media itu, tetapi lebih dari itu. Media sosial seperti Twitter pada saat mudik kini telah dijadikan sarana berbagi informasi penting bagi para pemudik. Media sosial ini bahkan kini hadir dan membentuk diri sebagai sebuah komunitas di dunia nyata. Siapa saja atau apa saja sih yang dibagi dalam informasi di sosial media seputar mudik? Ini sudah ada komunitas Pulkam ya. Ada Mas Riko Ishak dan juga Mbak Ira Ahmad. Jadi Mas Riko dan Mbak Ira bukan anonim ya? Yang ini bukan anonim kan? Sama-sama Riko nih ya. Tapi kamu nggak mudik ya Riko ya? Sama Mas Riko juga nggak mudik ya? Enggak. Makanya bikin komunitas mudik, benar begitu katanya? Ya awalnya ya. Ini yang unik, dua orang di sini tidak pernah mudik, tapi kenapa justru membaktikan diri? Ceritakan dong alasannya awalnya kenapa. Jadi kita nggak cuma berdua sebenarnya, kita rame-rame gitu loh. Berapa Mas Riko? Totalnya ada 8 orang gitu loh. Itu berawal dari 4 tahun yang lalu ya. Dari 4 tahun yang lalu itu kebetulan ada 3 dari antara kita, salah satu itu ada di Kuwait. Dia asli orang Jawa Tengah. merantau di Kuwait dan ide awalnya ya? Gitu, ide awalnya untuk mendapatkan suasana mudik gitu loh. Jadi dia browsing lewat Twitter dan segala macam, memantau ada foto kemacetan di jalur mudik dan segala macam gitu loh. Ya udah kita berbagi aja lah di situ gitu loh. Ide awalnya cuma seperti itu, dari 3 nambah orang lagi, sekarang ber-8 yang saling bergantian. Kalau ditanya Pulkam itu apa, memang cuma satu akun Twitter yang kita keroyok rame-rame gitu loh. Apa akun Twitternya boleh disebutkan kepada Pulkam ya? Berarti ini hanya ada saat Lebaran tiba? Betul, jadi kita biasanya mulai berkumpul dan berbagi info itu H-7 antara H-3 sampai H+7 gitu loh. Nah, boleh dikasih tahu nggak isinya kira-kira apa nih? Kan Mbak Ira membawa ini? Ya, isinya sih sebenarnya kita berbagi info itu terutama tentang jalan raya, tentang info kayak kemarin itu kan tahun ini agak ini ya unik karena gila-gilaan macetnya gitu loh, terutama jalur selatan, jalur Nagrek juga di Pantura gitu loh, yang sampai berjam-jam dan paling uniknya adalah tahun ini sampai banyak kendaraan kehabisan bensin. Kehabisan bensin. Dan itu dilaporkan ya? Dan itu dilaporkan gitu loh. Ya, dari awalnya tuh yang mungkin kita hanya terpikir untuk mau berbagi. Awalnya ingin promote, misalnya apa sih keunikan daerahnya, apa sih keunikan makanan khasnya selama Lebaran, tradisi-tradisi spesial yang nggak ada di tempat lain misalnya. Dari situ makin kesini makin bergeser adalah jadinya pantauan lalu lintas. Pantauan lalu lintas jadi utama karena kelihatan sih trennya misalnya gini, H-7 sampai malam takbiran pasti ngomongnya lalu lintas saja. Di hari pertama Lebaran, hari kedua Lebaran udah mulai tuh foto makanan semua yang keluar gitu-gitu ya. Cuman ke belakang ini jadi akhirnya kita juga menyadari bahwa ini sudah mulai bergeser ke arah mensiasati lagi perjalanan mudik ini yang tadinya jadi perjalanan yang menyenangkan, ditunggu-tunggu seluruh keluarga. Sekarang mudik itu butuh strategi, butuh timing, perencanaan yang matang gitu ya. Kayak case yang sekarang banyak yang kehabisan bensin. Sebenarnya mungkin bukan total salah mereka 100% bahwa mereka kehabisan bensin gitu. Tapi kalau mereka misalnya mereka punya peta di mana SPBU dan segala macam, mungkin bisa udah lebih mengantisipasi. Sebelum habis ini masih sekian liter lagi, mereka udah harus isi, nggak harus bener-bener jadi terpaksa harus ngantri dan segala macam gitu. Mas, untuk kan gini,
ini followersnya ada berapa? Sekarang 14.000 lebih, hampir 15.000. Bebas memention dan memberikan informasi. Itu memverifikasinya gimana, kan bisa aja macet di sini. Gitu. Ternyata nggak benar gitu. Jadi gini, kita mulai beberapa tahun terakhir kita kerjasama dengan orang-orang lokal. Koresponden Koresponden gitu. ya. Wow. Di sepanjang jalur mudik itu Iya, ya. cuma Kompas TV yang bisa Jangan nanti menjadi biasa lagi nih kok. Ada beberapa belas orang gitu yang memang posisinya mereka di jalur mudik kebetulan gitu, dan beberapa juga emang ada teman dari rekan media juga. Jadi kita konfirmasi, ini ada tweet seperti ini bener nggak gitu, kayak kemarin ada kecelakaan di Kendal segala macam. Itu kita tahu, kita konfirmasinya dengan teman-teman kita dulu. Gitu loh, baru kita publish di Jadi Twitter. sebenarnya ada fungsi jurnalismenya juga loh. Cek and recheck ya. Iya. Terus ada beberapa teknologi pastinya yang dipakai. Betul. Dari kita berlapan itu sebenarnya admin yang paling aktif itu yang di Kuwait justru. Loh? Sampai sekarang masih di Kuwait. Oh, dia yang paling juara karena jamnya beda kan. Oke. Jadi ini kita semua jamnya tidur, dia baru mau nunggu sahur atau kadang nunggu buka gitu. Jadi justru ngisi yang kosong-kosong jam-jam aneh ini justru dia yang paling aktif gitu. Dibantu sama teknologi seluruhnya. Oke. Dia bisa memverifikasi kalau ada informasi misal nagrek macet gina gitu lewat mana gitu. Ya. Banyak beberapa aplikasi yang kita pakai kayak seperti Waze, terus ada Everytrail, ada juga dari teman-teman dari komunitas Garmin GPS dari navigasi.net. Belum radio ya. Komunitas Jadi radio. memang bersinergi dengan banyak komunitas ya. Dan itu kan semua kita bisa akses lewat internet doang gitu loh. Asal tahu channel-channel. Jadi nggak cuma bebas memberikan informasi tanpa kita tahu kebenarannya seperti apa. Betul. Gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan itu tadi lewat jalan alternatif, macet di sini di mana atau gerbang ditutup misal gitu gerbang tol. Nah itu yang butuh verifikasi. Saya pengen tahu tadi ada pengalaman bensin habis, pengalaman apa lagi yang bisa di-mention tapi itu unik sekali, nanti kita akan bahas. Nanti kita simpan dulu Riko ya. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi. Luar biasa ceritanya, tadi kita sempat ngobrol, nanti akan kita bagi ke Anda. Saudara, para pemudik sempat membagi ceritanya kepada Kompas TV. Salah satunya adalah keluarga Anita Wahyu. Anita Wahyu adalah warga Jakarta yang pulang kampung ke Yogyakarta. Ya, ini beberapa hari lalu keluarga Anita pulang kampung dengan menggunakan mobil pribadi. Dari Jakarta, keluarga ini berangkat pukul 6 pagi dan rute mudik dari Jakarta, Cirebon, Tegal, Semarang hingga Yogyakarta. Ini tantangan pertama adalah tol Cikarang yang padat nih Riko. Selalu ada tantangannya. Agar semua nyaman dalam perjalanan, di bagian belakang mobil ini dimodifikasi, dijadikan tempat tidur untuk sang buah hati. Asik juga nih ya. Perjalanan jauh kadang membuat anak-anak juga bosan. Buku dan majalah pun tak lupa dibawa untuk menghibur si jagoan kecil. Nah, setelah melewati tol Cikampek yang lancar, Anita sempat merasakan kepadatan di pasar Cikalongsari, Karawang, Jawa Barat. Ya, ini kan salah satu cerita pemudik. Nah, apakah cerita-cerita seperti ini juga diposting di akun Twitter Polkam? Banyak sekali kita dapat cerita-cerita yang unik gitu lah setiap tahunnya, dan itu setiap tahun berbeda. Tahun ini kebanyakan yang saya dapat terutama gitu ketika saya lagi giliran jaga. Ini kayak dokter ya, ada giliran jaga. Kita ganti-gantian, soalnya kan 8 orang. Sampai akhirnya kita bagi-bagi, oke kita pakai depannya kita kasih deh kalau yang jawab-jawabin orang bertanya, ini jatahnya siapa. Kalau saya jatahnya misalnya menginformasikan lalu lintas lewat CCTV, lewat reportase orang gitu loh, itu jatah saya. Gitu. Masih penasaran tadi yang bensin itu akhirnya gimana ceritanya? Enggak tahu, itu banyak sekali yang beli eceran ya akhirnya. Dan beli eceran itu juga jadi banyak aji mumpung juga ya gitu. Mereka menjual bisa jual 50.000 dijual dan tapi mau gimana lagi pasti dibeli ya. Betul gitu loh, dan memang stoknya terbatas gitu ya. Kan waktu terakhir hari Sabtu kan Kompas masih terbit, itu juga sempat ada fotonya di harian Kompas. Itu memang yang jadi pusat keramaian adalah SPBU di Cirebon gitu loh, karena mereka semua stuck di sana gitu loh. Iya, betul. Mbak Ira, cerita apa yang paling membuat Mbak Ira, aduh ini gila nih, aduh ini sedih banget nih, cerita apa yang paling Anda ingat? Gitu. Apa ya, sebenarnya lebih banyak kalau udah ibu-ibu berkisah yang membawa bayi terutama. Terus mengalami kesulitan itu tadi, air panas buat susunya habis sementara lagi di tengah tol yang seperti itu. Yang kayak gitu-gitu tuh mungkin karena saya juga seorang ibu gitu pernah ngerasain gimana rasanya kehabisan
persediaan makanan atau minum buat bayi dan segala macam itu tuh repot banget loh rasanya. Nah gitu. ini kan pernah nggak kejadian yang menyulitkan seperti ini direspon juga oleh sesama followers di akun Pulkam? Kita selalu sharing. Jadi kita selalu sharing. Biasanya yang mereka share balik adalah menginfokan gitu loh. Oh paling dekat misalnya di sini ada pasar atau warung yang masih buka. Tadi gitu. baru lewat di kilometer berapa ada tuh kayaknya masih buka, itu yang menjelang itu yang paling jam-jam cepat pagi ya respon-responnya gitu ya. gitu loh. Tapi belum pernah ada sih antar follower kita pertemukan di jalan gitu belum. Lagi dijodohin. Seperti zaman Riko kita nggak tahu juga loh, Riko. Iya betul juga. Nggak tahu apa yang terjadi di sana. Kan dia Kalau nggak Mas Riko, cerita. kalau tadi kan memantau melalui ini ada CCTV-nya juga atau gimana sih? Jadi Itu gini, dari mana Mas? kita 2 tahun terakhir ini kita kerjasama juga ya sama satu account namanya Pantau Mudik, itu milik seorang memang officer TMC ya dia. TMC. Oh, Ya, bukan gitu. saya job ini ya dia. ya? Bukan. legal Riko. Legal, memang dia pegawai TMC gitu. Lalu kita sharing dan memang setiap sebelum H-7 itu jauh-jauh hari kita memantau beberapa CCTV yang punya NTMC gitu loh. Jadi ada yang pusat, ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur. Lalu juga kita pakai juga jasa profesional kayak misalnya lewat mana.com atau macetlagi.com. Mereka juga punya banyak titik-titik CCTV. Itu yang kita sharing gitu loh. Karena idenya sebenarnya simpel, karena kalau kita mudik, pertama kita belum tentu kita bisa dapat akses internet cepat dan segala macam. Jadi kita sharing cuman capturean CCTV aja, cuman sebisa mungkin yang delay waktunya sangat pendek dengan kenyataan gitu. Itu didapat dari NTMC gratis atau berlangganan? Itu emang gratis. Ya? Emang gratis. Nah ini kan banyak sekali media yang menyediakan ruang untuk ini ya, Pulkam ini ya. Dan segitu niatnya gitu membantu orang-orang. Dari mulai ngambil Ini di juga sini, ada sebenarnya yang dari Kuwait niat gara-gara yang di Kuwait juga sih. Dia yang akan mudik menjadi gitu. komersil atau gimana nantinya? Sejauh ini sih ya gini-gini aja ya. Kalau Ya dari awal dimulai dengan nirlaba, bukan tidak ada sih tawaran untuk bekerja sama dan sebagainya, dari tahun lalu juga ada gitu ya. Cuman memang yang agak sulit ini menemukan satu pola di mana kita masih bisa memelihara idealisme sebagai nirlaba ini dengan ya apapun kepentingan yang harus diwakili nantinya gitu. Itu yang masih belum ketemu aja gitu selahnya gimana, karena ada kecenderungan juga ya orang-orang itu mungkin ada merasa kalau sudah di endorse oleh satu merek atau gimana itu agak jadi nggak mau follow. Ya, gitu ya. Ya, ada yang seperti itu. Dan kalau di kita mungkin terutama yang kita utamakan adalah interaksinya. Kita tidak sekedar menginfo. Mereka bisa nanya apa aja. Bahkan mungkin ada orang yang dari sebelum berangkat udah melakukan perencanaan, terus dia cerita, bayi saya umur 15 bulan soalnya gini-gini masih makannya itu. Jadi kita di jalan juga suka iseng tanya gitu, how's the baby doing so far gitu, oke nggak bayinya? Ya, jadi interaksi itu yang kayaknya menyenangkan buat mereka karena ya terasanya mungkin dealing dengan manusia ya, bukan dengan sekedar dunia internet maya dan nggak kelihatan. Jadi akhirnya menjadi sebuah hubungan yang nyata. Akhirnya makanya kita lebih suka disebut komunitas jadinya gitu. Ini iPad, BlackBerry dibawa kemana-mana karena pembagian tugasnya seperti apa, berapa jam sehari untuk itu nggak ada sisifan resmi. Cuman istilahnya kita selalu bilang kalau misalnya kita punya kayak virtual master control room gitu ya. Jadi siapa aja yang mau lagi masuk gitu suka gitu. Gue nyeklok in gitu kan. Jadi kayak ngabsen gitu. Ini menarik loh, ini kantor virtual. Nah ini kan ada berapa tadi 14.000 follower ya? Ini tetap atau ada yang on and off gitu? Pastinya on and off, karena kita ini aktif hanya H-7 plus 7, jadi setahun itu kita cuma aktif 14 hari gitu. Sudah berapa lebaran ya? 14 hari saja. 4 kali. Oh, sudah 4 kali lebaran. 4 kali lebaran sama ini. Tak pulang-pulang, Bang Toyib bukan ya? Mau kemana pulangnya gitu kan. Tapi ini mendingan 8 bantu. Anggota komunitas Pulkam ini apakah semua tidak mudik atau ada yang mudik juga? Ada juga. Kayak 2 tahun lalu ada salah satu teman kita yang mudiknya ke Manado gitu loh. Dan dia juga bisa kasih info tentang objek wisata, tentang kuliner, tentang apa gitu loh. Itu juga kita sharing soalnya. Oke. Gitu. Ada niat buat ketemuan Untuk sesama followers gitu? Waduh. belum. 14.000 gimana? Sementara ini Kita aja ketemunya setahun sekali ya. Oh iya. Iya, kita tuh kebanyakan ketemu ya secara virtual. Jadi setiap orang pada dasarnya punya pekerjaan masing-masing. Oh iya. Jadi kita tuh benar-benar hanya ketemu tuh yang
kadang-kadang duduk bareng satu meja tuh ya menjelang H+-7 itu baru ngumpul lagi, kecuali yang di Kuwait. Oh sekali dia pernah hadir ya, pernah komplit itu, berdelapan ada semua. Teknologi memang mendekatkan yang jauh, semoga Betul tidak sekali. menjauhkan yang dekat. Tapi ini membantu ya tentunya ya. Membantu 14.000 orang tadi buktinya mereka mengikuti Oh ya, itu akun. pengalaman yang mengesankan adalah nanti misalnya setelah H+7 itu di mana mereka komen-komen seperti terima kasih sudah ditemenin ini kan komen gitu. seperti terima kasih. Nanti bisa ya, Pak, dilihat udah mungkin nemenin. komentarnya di @pulkam. Ya, ya. Pulkam. Bisa di follow juga. Terima kasih banyak Mas Mbak Ira Riko, dan Mas Mbak Ira. Ira, terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses dan ini terus bermanfaat untuk masyarakat Iya. Indonesia. Ya, dan saudara jangan kemana-mana, kami akan segera kembali Riko dengan informasi apa lagi? Banyak. Banyak Tetap ya. di Kompas Pagi.